Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih anak-anak semuanya? Ibu berharap kalian dalam keadaan baik, sehat, dan siap untuk belajar. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku, pembelajaran yang kelima. Mari anak-anak kita belajar dengan penuh semangat. Anak-anak sebelumnya telah belajar tentang padi ya. Tahukah kalian bahwa jenis tanaman yang berbeda mempunyai tempat yang berbeda untuk tumbuh? Mari kita cari tahu bersama-sama. Padi umumnya tumbuh di daerah yang berhawa panas, banyak mengandung uap air, dan curah hujan yang cukup. Sinar matahari dan suhu sangat mempengaruhi tanaman padi. Suhu yang baik untuk pertumbuhan tanaman padi adalah 23 derajat Celcius. Tinggi tempat yang cocok untuk tanaman padi berkisar antara 0 sampai 1.500 meter di atas permukaan laut. Tanah yang baik untuk pertumbuhan tanaman padi adalah tanah berlumpur yang subur dengan ketebalan 18 sampai 22 cm. Diperlukan pengairan yang cukup agar padi dapat tumbuh dengan baik. Ini tadi informasi mengenai tanaman padi. Lalu berikutnya tanaman teh. Teh umumnya tumbuh di daerah pegunungan. Suhu yang baik untuk pertumbuhan tanaman teh adalah berkisar 13 sampai 15 derajat Celcius dengan curah hujan tahunan tidak kurang dari 2000 mm kubik. Sinar matahari dan suhu udara sangat mempengaruhi pertumbuhan tanaman teh. Bila suhu mencapai 30 derajat Celcius, maka akan memperlambat pertumbuhan tanaman teh. Tanah yang cocok untuk tanaman teh adalah tanah yang subur dan banyak mengandung bahan organik, dan biasanya terletak di lereng-lereng gunung atau perbukitan. Ini tadi informasi mengenai tanaman teh. Apa kesimpulanmu tentang tanaman padi dan teh di atas? Nah, ibu bisa menyimpulkan seperti ini ya anak-anak. Tanaman teh tumbuh dengan baik di daerah pegunungan dengan suhu 13 sampai 15 derajat Celcius. Suhu yang baik untuk tumbuhan tanaman padi adalah 23 derajat Celcius. Apa perbedaan antara tempat hidup tanaman padi dan teh? Perbedaannya adalah padi tumbuh baik di daerah berhawa panas, sedangkan teh tumbuh baik di daerah berhawa dingin. Menurut kalian, apakah padi bisa tumbuh dengan baik di pegunungan? Lalu, bagaimana dengan teh? Apakah teh bisa tumbuh dengan baik di sawah? Coba kalian jelaskan. Padi dapat tumbuh dengan baik di daerah pegunungan apabila tanah di daerah pegunungan tersebut banyak mengandung fraksi pasir, debu, dan lempung. Teh dapat tumbuh dengan baik di daerah persawahan yang bersuhu dingin dengan tanah yang banyak mengandung bahan organik. Itu tadi pendapat ibu ya anak-anak. Bagaimana dengan pendapat kalian? Apakah keadaan alam, yaitu iklim dan bentuk muka bumi mempengaruhi pertumbuhan tanaman? Coba jelaskan anak-anak. Pastinya mempengaruhi ya, karena keadaan iklim sangat mempengaruhi pertumbuhan tanaman.
Suhu dan kandungan unsur tanah sangat mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Di sini, sebelum menanam tumbuhan tertentu, apa saja yang perlu diperhatikan agar tumbuhan dapat tumbuh dengan baik? Nah, yang perlu diperhatikan adalah tanaman itu sendiri. Lalu kita juga perlu memperhatikan kualitas tanah, kondisi lingkungan, suhu dan iklim cuaca. Cuacanya itu hujan dan kemarau, dan perawatan dari tanaman itu ya anak-anak, jadi perlu kita perhatikan. Kondisi dan karakteristik alam yang berbeda mempengaruhi jenis tumbuhan yang hidup di sekitar wilayah tersebut. Ayo anak-anak, kita cari tahu tentang kondisi dan karakteristik alam yang ada di sekitarmu, dari iklimnya, lapisan tanahnya, dan bentuk muka buminya. Ya, anak-anak bisa ceritakan nih, kalau kalian tinggal di daerah pegunungan, apa sih tanaman yang cocok untuk daerah pegunungan? Atau kalian yang tinggal di daerah yang suhunya panas, itu apa sih yang cocok tanaman yang ditanam di daerah yang bersuhu panas? Nah, anak-anak bisa ya cari tahu tumbuhan apa saja yang cocok tumbuh di wilayah tersebut. Kalian bisa menggali informasi melalui internet, buku, atau melalui narasumber. Suhu udara dan tanah mempengaruhi proses pertumbuhan tanaman. Tanaman tropis misalnya, coklat memerlukan suhu tinggi sepanjang tahun. Batas atas suhu yang mematikan aktivitas sel-sel tanaman berkisar antara 120 sampai 140 Fahrenheit. Tetapi nilai ini beragam sesuai dengan jenis tanaman dan tingkat pertumbuhannya. Hasil suatu jenis tanaman bergantung pada interaksi antara faktor genetik dan faktor lingkungan, seperti jenis tanah, topografi, pengelolaan, pola iklim, dan teknologi. Dari faktor lingkungan, maka faktor tanahlah yang merupakan modal utama. Keadaan tanah sangat dipengaruhi oleh unsur-unsur iklim, yaitu hujan, suhu, dan kelembapannya. Jadi kita untuk menanam itu harus mengetahui suhu udara dan tanahnya, bagaimana yang pas untuk tanaman tersebut. Lalu yang kedua yang kita perhatikan adalah air. Air adalah faktor yang lebih penting dalam produksi tanaman pangan dibandingkan dengan faktor lingkungan lainnya. Tanaman pangan memperoleh persediaan air dari akar. Itu sebabnya memelihara kelembapan tanah merupakan faktor yang penting dalam pertanian. Jumlah air yang berlebih dalam tanah akan mengubah berbagai proses kimia dan biologis yang membatasi jumlah oksigen dan meningkatkan pembentukan senyawa yang berbahaya bagi akar tanaman. Curah hujan yang lebat dapat membantu pembungaan dan penyerbukan pada tanaman. Faktor yang ketiga adalah curah hujan. Curah hujan ini memang peranan pertumbuhan dan produksi tanaman pangan. Hal ini disebabkan oleh sebagian pengangkut unsur hara dari tanah ke akar dan dilanjutkan ke bagian-bagian lainnya. Nah, jadi anak-anak, ada tanaman yang memerlukan curah hujan yang tinggi dan ada juga tanaman yang memerlukan curah hujan yang tidak terlalu tinggi ya. Tumbuhan di sekitar kita memberi banyak manfaat bagi manusia. Selain untuk makanan, tumbuhan juga dapat dimanfaatkan untuk karya seni, seperti karya seni kolase yang telah kalian buat. Untuk pembelajaran kolase, kalian bisa lihat di video pembelajaran ibu sebelumnya ya. Pada
yang sebelumnya kamu dan teman-temanmu telah membuat kolase dari tumbuhan. Pamerkan kolase tersebut di meja masing-masing bentuk apresiasimu. Apa sih apresiasi seni itu? Apresiasi seni merupakan suatu penilaian terhadap suatu karya seni, mulai dari mengenali, menilai, dan menghargai makna atau nilai-nilai yang terkandung dalam karya seni. Jadi, ketika kalian memberikan apresiasi seni kepada teman kalian yang sudah membuat kolase, memberikan pujian, atau memberikan penilaian, memberikan kritik dan saran, itu berarti kalian sudah memberikan apresiasi seni. Sekian tadi anak-anak pembahasan kita di mata pelajaran tematik tema 3, subtema 1, pembelajaran yang kelima. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya bagi anak-anak semua, dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.